Jared Kushner, they're all there right now, meeting with Iranian leaders in the room, the same room, face to face, to talk about Iran and opening up the Strait of Hormuz. The vice president has been warning Iran. We talked about all those issues, Jen, and we talked about a number of issues beyond that. And so certainly those things came up. But again, we just could not get to a situation where the Iranians were willing to accept our terms. Hari bersejarah dan hari yang sangat panjang. Itulah yang terjadi pada Sabtu waktu Islamabad kemarin, di mana pada Sabtu siang, pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat akhirnya dimulai, di mana ini adalah negosiasi tingkat tertinggi antara Iran dan Amerika sejak Revolusi 1979. Pembicaraan sendiri berjalan maraton dengan dimediatori oleh Pakistan, di mana dalam negosiasi yang telah berlangsung 3 putaran hingga pukul 4 pagi, tak banyak detail yang disampaikan. Semua pihak yang mengetahui soal isi diskusi diminta untuk tidak bicara. Meski begitu, Trump sendiri coba untuk mengklaim kemenangan bahkan sebelum pembicaraan usai, di mana dalam interviewnya ia menyebut, "Kita menang apapun hasilnya nanti." Hal yang dibantah oleh jurnalis saat mengatakan yang terlihat adalah Iran masih memblokade Hormuz. Lantas, seperti apa kondisi saat ini? Akankah kesepakatan bisa tercapai? Atau ambisi Netanyahu kembali berperanglah yang akan terjadi? Dengan China dilaporkan mengirim senjata ke Iran. Berikut update terbaru selengkapnya. Pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran akhirnya dimulai pada Sabtu 11 April 2026 kemarin. Sebagai info, ini merupakan negosiasi tingkat tinggi pertama secara langsung antara kedua negara sejak 1979, di mana kedua delegasi dari AS dan Iran bertemu di Hotel Serena, Islamabad. Dengan Pakistan bertindak sebagai tuan rumah dan mediator utama setelah kedua pihak menerima undangan Perdana Menteri Shehbaz Sharif. Sistem pembicaraannya sendiri berformat trilateral. AS, Iran, Pakistan sebagai mediator, di mana kedua delegasi menginap dan berkumpul di Hotel Serena yang sama, tapi tidak selalu tatap muka langsung atau indirect format. Dalam hal ini, Pakistan yang shuttling proposal bolak-balik antara ruangan AS dan Iran. Ada sesi expert atau technical level, pertukaran draft teks tertulis, panggilan dengan atasan di Washington dan Tehran, serta beberapa ronde diskusi bersama yang dimediasi. Sebagai catatan, negosiasi hari pertama sendiri berlangsung non-stop selama lebih dari 15 jam hingga larut malam. Dengan pertemuan akan berlanjut di hari berikutnya, di mana J.D. Vance atau Wakil Presiden AS akan memperpanjang waktu tinggalnya di Pakistan. Namun meski begitu, hingga sejauh ini belum ada kesepakatan besar. Negosiasi masih alot dengan perbedaan signifikan, terutama soal pembukaan penuh Selat Hormuz, program nuklir Iran, sanksi, dan tuntutan AS yang dianggap Iran terlalu berlebihan. Kedua pihak sudah bertukar beberapa draft teks dan catatan, tapi belum ada terobosan. Iran bersikeras mempertahankan kendali Hormuz sebagai garis merah. AS menuntut Hormuz dibuka agar gencatan senjata bisa bertahan. Sederhana, positifnya adalah pembicaraan diperpanjang ke hari kedua, yang menunjukkan kedua pihak masih mau melanjutkan dialog, bukan putus. Tapi negatifnya, situasi tetap rapuh. Israel masih melanjutkan operasi di Lebanon, dan Trump di Washington tetap menyatakan AS menang, terlepas dari hasil apapun. Menariknya, meski Trump coba untuk bersikeras mengatakan bahwa Amerika Serikat sudah menang, terlepas dari hasil akhir negosiasi, namun klaim kemenangan Trump langsung dibantah keras oleh seorang jurnalis NBC News dalam sesi tanya jawab yang tegang. Jurnalis itu bertanya, "Iran is not listening to your threats about reopening the Strait of Hormuz." Yang kemudian membuat Trump bereaksi dengan kesal. "How do you know that?" Jurnalis menjawab tegas, "Because it's still blocked." Trump kemudian membela diri dengan menyerang, "Why do you say that? You don't know anything. Who you are with."
Setelah jurnalis menjawab NBC News, Trump langsung membalas, "NBC, that's fake news." How do you know that? Why do you say that? Why do you say that? You don't know anything. Who are you with? NBC News, Julie Circuit. NBC. Well, let's make sense. Mr. President. Let me just tell you, we win, no matter what. We've defeated their military. They have no navy. 158 ships are underwater. Bantahan jurnalis tersebut sendiri didasarkan pada fakta di lapangan yang masih sangat jelas per 12 April 2026. Meski gencatan senjata 2 minggu telah diumumkan sejak 7 hingga 8 April, Selat Hormuz masih efektif diblokade atau berada dalam kondisi near standstill. Data pelacakan kapal menunjukkan lalu lintas hanya di bawah 10% dari volume normal atau hanya 7 kapal dalam 24 jam dibandingkan 140 kapal biasanya. Iran masih mengontrol akses ketat melalui IRGC, memperingatkan kapal untuk tetap di perairan teritorialnya dan memberlakukan biaya tol bagi kapal yang ingin lewat. Israel nyatakan perang lawan Iran akan berlanjut. Sementara pembicaraan AS-Iran memasuki hari kedua di Hotel Serena, Islamabad, Israel justru menyatakan secara terbuka bahwa kampanye militernya terhadap Iran belum berakhir. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengumumkan, "The campaign against Iran is not over. We still have more to do." Pernyataan ini disampaikan pada Sabtu 11 April 2026 malam waktu setempat, tepat ketika delegasi Amerika Serikat dan Iran sedang bernegosiasi intensif di Pakistan. בעיראק, החות'ים בתימן, איראן עצמה. זאת אומרת, הם רצו לחנוק אותנו, ואנחנו חונקים אותם. הם איימו עלינו בהשמדה, והם עכשיו נלחמים לשרוד. אנחנו הכינו בהם, יש לנו עוד מה לעשות, ואני תכף אפרט את זה. אבל אני רוצה להתחיל דווקא באיראן עצמה. Pernyataan Netanyahu ini langsung memicu reaksi keras karena datang di tengah upaya diplomasi yang rapuh. Banyak pengamat menilai langkah Israel sebagai sinyal kuat bahwa Tel Aviv tidak sepenuhnya mendukung kesepakatan damai yang sedang dibahas AS dan Iran. Bahkan ada yang menyebut Israel sedang berusaha menyabotase proses negosiasi. Lebih jauh lagi, Israel dituduh secara aktif merusak momentum perdamaian. Menurut laporan Fox News yang dikutip luas, tepat setelah Wakil Presiden AS J.D. Vance memohon kepada Tel Aviv agar menahan diri, jet-jet Israel melancarkan sekitar 200 serangan dahsyat di Lebanon. Serangan tersebut menargetkan berbagai lokasi, termasuk area sipil, dan dianggap sebagai bentuk pengabaian langsung terhadap permintaan Washington. An army uniform when he greeted the large Iranian delegation led by the Speaker of the Parliament, Mohammad Galbaf, and Foreign Minister Abbas Araghchi, along with his technical team for nuclear talks. Before the delegation arrived, the Speaker issued 2 ultimatums before negotiations could proceed: a ceasefire with Lebanon and the release of Iran's blocked assets. Today, Israeli jets carried out 200 strikes in Lebanon after J.D. Vance said he hoped Israel would, quote, check themselves a little bit. A short time ago, Lebanon's Prime Minister posted on X, quote, in part, "I have decided to postpone my trip to the United Nations and the United States in order to follow up on the government's work from Beirut." China dilaporkan akan kirim senjata ke Iran. Di tengah pembicaraan AS-Iran yang masih berlangsung alot di Hotel Serena, Islamabad, muncul laporan intelijen yang sangat sensitif dan berpotensi mengganggu proses diplomasi. Menurut CNN yang mengutip 3 sumber intelijen Amerika Serikat, China sedang mempersiapkan pengiriman senjata canggih ke Iran dalam beberapa minggu ke depan. Senjata yang dimaksud termasuk sistem pertahanan udara portable atau Manpads, berjenis rudal anti pesawat yang diluncurkan dari bahu, serta kemungkinan peralatan pertahanan udara lainnya. Pengiriman ini dinilai provokatif karena dilakukan saat gencatan senjata 2 minggu masih sangat rapuh dan negosiasi putaran kelima sedang berlangsung. Mendengar hal tersebut, Presiden Donald Trump pun langsung bereaksi keras terhadap laporan itu, di mana pada Sabtu 11 April 2026 saat meninggalkan Gedung Putih menuju Miami, Trump menyatakan dengan tegas, "If China does that, China is gonna have big problems." Atau jika China melakukan itu, China akan mendapatkan masalah. Well, if China does that, China's going to have big problems, okay? Pengiriman senjata dari China sendiri bertujuan untuk memperkuat posisi militer Iran. Seperti kita tahu, sudah sejak lama China dan Rusia telah jadi sekutu Iran. Dan dengan penambahan kekuatan yang signifikan, hal itu membuat Teheran lebih percaya diri mempertahankan garis merahnya, serta mengurangi tekanan Amerika Serikat di lapangan. Tapi di sisi lain, keterlibatan China menambah lapisan kompleksitas geopolitik global.
Sebagai mitra ekonomi terbesar Iran dan pembeli utama minyaknya, Beijing memiliki pengaruh strategis yang kuat di Tehran. Langkah ini juga mencerminkan dinamika multipolar. China tampaknya tidak ingin Iran terlalu melemah pasca konflik dengan AS dan Israel. Di sisi lain, beberapa info penting yang perlu Anda ketahui. Pertama, CNN melaporkan sejumlah anggota militer senior Iran tiba di Pakistan untuk konsultasi dalam pembicaraan. Sementara itu, sebuah sumber dari Iran mengatakan status Selat Hormuz tidak akan berubah sampai kerangka kerja tercapai. Sementara itu, di luar negosiasi, mantan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo baru-baru ini mengakui bahwa pemerintahan Trump benar-benar terisolasi. Ia menjelaskan bahwa Spanyol menolak membantu perang. Dan saat China secara aktif memasuk Iran dengan rudal canggih, Washington kehilangan kendali. Pada akhirnya, hari yang panjang dan bersejarah di Islamabad belum juga usai. Pembicaraan AS-Iran memasuki hari kedua, penuh ketegangan dan ketidakpastian. Meski Presiden Donald Trump dengan penuh percaya diri mengklaim Amerika sudah menang, terlepas dari hasil apapun, seorang jurnalis NBC langsung membantahnya dengan fakta keras di lapangan. Selat Hormuz hingga detik ini masih diblokade Iran. Di saat yang sama, pertempuran juga berpotensi kembali, di mana Israel coba untuk terus menyabotase gencatan senjata ini. Dengan China yang tak ingin melihat Iran berperang sendirian, dilaporkan sedang mempersiapkan pengiriman senjata canggih, termasuk manpads ke Iran. Lantas, akankah diplomasi yang alot ini berhasil melahirkan kesepakatan damai? Ataukah ambisi Netanyahu untuk terus berperang akan kembali menciptakan perang yang tanpa akhir? Satu hal yang pasti, dunia energi global, harga minyak, dan stabilitas geopolitik saat ini bergantung pada benang yang sangat tipis di ruang-ruang tertutup Hotel Serena Islamabad. Dan kita akan terus memantau perkembangan ini secara langsung dan memberikan update pada kalian.